Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali pada episode yang terakhir serial orang-orang yang soleh dengan menampilkan sosok Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Ada kalanya juga orang menyebutnya Al-Musayyab, tetapi lebih banyak yang menyebutnya dengan Al-Musayyib. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Khalifah Malik bin Marwan sempat melamarkan untuk putranya Walid melamar putri Imam Sa'id Al-Musayyib. Orang-orang Madinah tahu bagaimana kecantikan putri Sa'id ini. Selain cantik, dia juga hafal Quran atau hafidhah. Hafal Quran 30 juz. Karena ayahnya seorang imam besar, juga putrinya ini banyak hafal hadis. Ada yang mengatakan ratusan, ada juga yang mengatakan ribuan. Yang paling utama, karena menetes darah orang yang soleh pada putrinya ini memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat terpuji. Inilah putri Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Selang beberapa tahun, suatu ketika pada saat Imam Sa'id mengajar di Masjid Nabawi tentunya, Imam Sa'id heran, ada salah seorang santrinya kok sudah lama tidak kunjung datang. Ditunggu beberapa hari, kok kenapa anak ini kok tidak ikut lagi pengajianku? Itu pertanyaan yang cukup menggoda Imam Sa'id. Akhirnya suatu hari pada saat Imam Sa'id kembali mengaji, kembali mengajar, kembali baca kitab di Masjid Nabawi, selesai pengajian, si anak ini dipanggil oleh Imam Sa'id. Kemana saja, nak? Kok beberapa hari ini aku tidak melihat dirimu ada di majelis pengajian? Akhirnya anak ini berbicara secara jujur, berkata secara jujur kepada Imam Sa'id, mohon maaf baginda guru, ada salah seorang keluarga kami yang berpulang ke rahmatullah, sehingga kami harus pulang dulu. Oh begitu. Kenapa engkau tidak bilang kepadaku? Kalau aku tahu, tentu aku akan melayat mayat saudaramu. Aduh, cukup Imam, cukup Imam. Kami faham Imam sangat sibuk dengan pengajiannya. Ditelusuri. Ternyata pemuda ini bernama Kathir bin Abdul Muttalib bin Ibnu Wada'ah. Tentu saja Abdul Muttalib ini bukan kakek Rasulullah, tetapi Abdul Muttalib yang lainnya. Jadi awas, jangan sampai dicampur adukan. Abdul Muttalib ayah Kasir ini pada saat Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah kurang lebih sekitar tahun ke-7 Hijriah, ayahnya ini masuk Islam. Ayahnya Kathir ini. Nah, nampaknya ayah ini hijrah ke Madinah dan menetap di sana, punya seorang anak yang bernama Kathir bin Abdul Muttalib bin Ibnu Wada'ah. Diajak ngobrol lah pemuda ini oleh Imam Sa'id. Wahai anak muda, apakah engkau sudah beristri?
Sambil senyum kecil, Katsir berkata, "Aduh, Baginda Guru, mana ada wanita yang mau dengan diriku? Aku ini orang yang sangat miskin. Di rumahku, aku hanya punya 3 dirham. Itulah kekayaanku. Aku tinggal di gubuk yang sangat sederhana. Apa ada gadis yang mau dinikah oleh diriku?" Ngobrol-ngobrol-ngobrol, Imam Sa'id sudah mulai tertarik cukup lama kepada anak ini. Imam Sa'id meneruskan, "Kenapa engkau tidak berusaha? Aku malu." Begini aja, kalau aku memohon kepadamu untuk menikahi putriku bagaimana? "Aduh, aku nggak berani. Tuan Guru, aku nggak berani. Aku ini orang miskin. Sementara putrimu ini, Masya Allah, orang yang sangat alim, hafidhah. Aku ini tidak ada apa-apanya." "Enggak, aku kan yang bertanggung jawab. Aku sebagai walinya. Kalau aku minta engkau, aku tarik menjadi menantu, gimana kira-kira?" Orang dulu tidak pernah ada yang menolak kepada guru. Kalau memang keinginan guru seperti itu, ya silahkan. Tapi terus terang saja, aku tidak punya uang. Maaf, sampai sekarang di tanah Arab untuk mas kawin, menikah dengan wanita Arab itu, Masya Allah, cukup mahal. Ada yang minta rumah, ada yang minta kendaraan, ada yang minta alat elektronik, dan kalaupun dalam bentuk uang bisa sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu dirham. Ini hanya 3 dirham yang dimiliki oleh Katsir. Nggak apa-apa, cukup 3 dirham. Baik, yuk kita nikahkan sekarang. Putriku ada di dalam, saya sebagai walinya. Akhirnya ketika itu juga Imam Sa'id Al-Musayyib menikahkan putrinya dengan Katsir bin Abdul Muttalib bin Ibn Wada'an. Sahlah pernikahan. Katsir pulang ke rumahnya, termenung. Benar enggak yang aku lakukan ini? Peristiwa ini, kejadian ini, kok aku seakan-akan berada di alam mimpi? Aku menikahi seorang putri ulama besar. Putri ini yang melamar dari berbagai tempat. Pejabat-pejabat kenegaraan, orang-orang besar, saudagar-saudagar, banyak yang melamar. Tapi kok yang dipilih aku? Dan Katsir ini punya kebiasaan berpuasa. Adzan maghrib, berbukalah puasa. Katsir ini, maaf, saking sederhananya, untuk buka puasa yang terhidang di meja hanya sepotong roti kering dan minyak zait. Minyak zait itu maksudnya minyak zaitun. Sholat dulu, setelah sholat, tatkala akan makan, tiba-tiba rumah Katsir ada yang mengetok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Siapa di luar?" "Aku Sa'id, anak muda." "Sa'id? Sa'id siapa?" "Aku Sa'id." "Sa'id siapa?" "Sa'id bin Musayyib." "Hah? Itu kan guruku." Cepat-cepat tergesa-gesa buka pintu. Masya Allah, ternyata benar-benar gurunya ada di depan pintu. Cium tangan Katsir karena itu kepada mertuanya. "Apa gerangan maksud kedatangan Syekh ke rumah kami yang gubuk ini? Kan mestinya Syekh bisa menyuruh orang lain." "Oh enggak, karena persoalannya sangat penting, aku sendiri yang datang." Maaf, dalam riwayat Imam Sa'id ini tidak pernah keluar kemana-mana
kecuali rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Ya. Tiba-tiba ini datang Imam Said. Kan begini, kamu kan tadi sudah saya akadkan. Masa sesudah akad kamu masih sendirian? Oh iya. Maksudnya gimana? Masa seorang lelaki yang sudah menikah masih tetap sendirian? Aku bawa putriku ke sini sekarang. Kaget. Hah? Putri guru dibawa sekarang? Masya Allah. Langsung Katsir bin Abdul Muthalib mengambil sebuah mangkuk besar, ditutupkan di lilin. Maksudnya untuk menutupi agar roti yang hanya sekeping yang di atas pisin dengan minyak zait tidak terlihat. Ada perasaan malu. Masa itu harus nampak. Itu harus nampak, ditutuplah dengan ini. Terjadilah obrolan. Apakah engkau ingin lihat istrimu? Baik. Tiba-tiba dari pintu muncullah putri Imam Sa'id Al-Musayyib yang sudah dinikahkan dengan Katsir bin Abdul Muthalib tadi. Masya Allah, pucat gak karuan perasaannya. Senang, takut, malu, gemetar, khawatir. Campur baur dalam perasaan Katsir. Begini, kamu tenang. Coba umumkan kepada saudara-saudaramu, kepada tetangga-tetanggamu, diundang mereka datang ke sini. Akhirnya keluar Katsir sambil berteriak, wahai saudara-saudaraku, wahai tetangga-tetanggaku, datanglah ke rumahku. Ini kami kedatangan Imam Sa'id. Orang-orang tahu siapa Imam Sa'id. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong mendatangi rumah Katsir. Ketika itu Imam Sa'id langsung mengumumkan, wahai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, aku ingin umumkan pada hari ini bahwa Katsir telah aku nikahkan dengan putriku yang bernama Fulana. Oleh karena itu mudah-mudahan muslimin dan muslimat bisa menjadi saksi atas pernikahan putriku dengan Katsir. Wah, ucapan selamat dari mana-mana. Bayangkan seorang Katsir yang sangat miskin, betul-betul miskin, yang tidak punya apa-apa, bisa mempersunting seorang putri dari seorang ulama besar yang tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga hafizah, hafal 30 juz, banyak menghafal hadis, dan juga punya kemampuan mengajar. Bagai mendapatkan durian jatuh, kata orang Palembang itu. Setelah beres, pulanglah Imam Sa'id sendirian, sementara putrinya ditinggal di rumah Katsir. Setelah pulang, tetangga kembali, berkatalah putri Imam Sa'idin, maaf Kang, nampaknya kita belum bisa bersatu karena aku masih halangan. Baiklah, sampai suci, akhirnya Katsir berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sampai 1 bulan. Bulan madunya itu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan barulah Katsir kembali mengikuti pengajian mertuanya Imam Sa'id Al-Musayyib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tunggu sampai beres pengajian. Setelah beres pengajian, Imam Sa'id memanggil Katsir menantunya. Gimana kabarnya Katsir? Baik, alhamdulillah, Bah. Gimana kabarnya putriku? Alhamdulillah baik. Gimana dia? Kurang ajar atau enggak? Alhamdulillah, Bah. Putri Anda termasuk seorang istri yang sangat memahami dan menghargai yang namanya hak-hak suami. Oh begitu. Menangis, meneteskan air mata Imam Sa'id. Alhamdulillah, pendidikanku tidak cuma-cuma. Aku titip ya, Katsir. Setelah menikah ini,
tanggung jawab aku sebagai ayahnya sudah pindah ke pundakmu. Awas, tanggung jawab ini tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab dunia akhirat. Hidup rukun kafir, akhirnya dikaruniai 2 anak yang soleh dan juga menjadi ulama besar. Yang pertama, putranya yang bernama Ja'far bin Katsir, dan yang kedua bernama Ibnu Harmalah. Kedua putranya ini juga akhirnya menjadi ulama-ulama besar lagi. Itulah sepenggal cerita Imam Sa'id menarik menantu seorang pemuda yang sangat miskin tapi soleh. Bukan anak raja yang dipilih, karena akhlaknya tahu bejat. Yang dipilih adalah orang yang sangat bersahaja, terlalu sederhana malah miskin dalam kategorinya, tetapi soleh. Inilah yang menjadi keputusan akhir yang diambil oleh Imam Sa'id Al-Musayyib. Imam Sa'id berpulang ke rahmatullah pada usia 75 tahun. Pada tahun 94 Hijriah. Kebetulan tahun itu oleh para mu'arikh, oleh para ahli sejarah, sering disebut Sanah Fuqaha. Tahunnya di mana tahun tersebut banyak sekali ahli-ahli fikih yang berpulang ke rahmatullah. Salah satu di antaranya adalah Imam Sa'id Al-Musayyib ini. Beliau meninggal ba'da zuhur, sesudah sholat zuhur, dan ketika itu beliau masih membaca ayat Al-Quran, wasyamsi wadduhaha, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau meninggal dalam posisi menghadap kiblat dan mulutnya bergerak, la ilaha illallah. Itulah beberapa penggal riwayat seorang imam yang soleh, imam besar, gurunya ulama-ulama tabi'in yang kita kenal dengan Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Sudah tuntas riwayat Imam Sa'id. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan riwayat orang-orang soleh pada serial berikutnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita berjumpa di serial yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.